Aman nanti kita. Oh ya, ini juga beberapa juga mendapatkan atensi dari John LBF, sempat menghubungi Pak Yai juga dan Mbak Ines. John LBF, kabarnya sempat sempat menelpon juga, mungkin seperti apa ketika beliau menghubungi Pak Yai dan juga Mbak Ines pada saat itu? Ketika menghubungi saya, Mas John LBF ingin mengadvokasi, membantu. Nah, karena saya sudah menunjuk Mas Agustian, ya silakan berkoordinasi dengan Mas Agustian. Ada yang lain juga, namanya Advokat Fakhrudin, juga begitu. Ya semua di bawah koordinasi atau koordinator Mas Agustian Anggi Siagian. Panglima saya di bidang hukum sekarang adalah Mas Agustian ini. Gustilah, apapun tentang hukum saya serahkan dia. Kenapa? Yai Mim Rosidah ini nggak paham undang-undang, tidak tahu pasal, tidak tahu hukum, tidak ngerti tentang peradilan. Yang kami tahu adalah hukuman. Orang dihukum berapa baru saya tahu. Kenapa? Saya nggak tahu. Itu kan urusannya lawyer. Jadi mungkin lebih tepatnya kalau untuk Bang John LBF ke Gusti Siagian. Dan sudah. Maksudnya mbaknya tanya. Oh, oke. Ya sudah. Tapi etikanya memang harus telepon kepada yang bersangkutan, yaitu kami. Saya, Bang John, terima kasih sudah menghubungi saya dan saya apresiasi sekali. Termasuk juga Bang Fakhrudin juga sudah menghubungi saya. Semua sudah kita sepakat. Monggo, dengan senang hati kami menyambut sambutan baik itu, kemudian berkoordinasi dengan Bang Agustian Anggi Siagian. Pokoknya yang terkait dengan hukum saya serahkan pada beliau. Ya. Saya percaya pada Mas Agustian ini dan selama ini bicara atas koridor hukum. Saya pesan jangan sampai seperti LBH Ansor yang kemarin, yang mohon maaf kok menyebut pribadi gitu. Mas Agustian ini aja saya tidak pernah menyentuh pribadi, apalagi bicara apa? Masalah jarine Yai Mim itu problematik di mana-mana loh. Problematik itu apa? Kalimat hukum. Problematik itu kan psikolog kan loh. Bapak ini lawyer apa psikolog, itu udah jelas kan. Kalau lawyer bicaranya pasal-pasal, melanggar apa kan, dilaporkan melanggar apa gitu. Kok bicara ini, saya somasi ya, saya sampaikan pada PBNU tadi supaya diingatkan. Dan saya minta pada Mas Agustian, saya sakit hati atas pernyataan Zaki itu yang mengatakan saya problematik, ada itu di videonya. Mengatakan Yai Mim problematik dan seterusnya. Tolong dipelajari dan diproses hukum supaya aku sakit itu. Saya nggak pernah sakit loh. Loh, problematik itu kan ada penjelasannya panjang kan. Bisa saya membuat onar, bisa saya ini, bisa itu, sehingga loh, problematik itu kan persoalan pribadi kan, kepribadian kan. Nah, saya ini dikit-dikit Mbak, saya belajar kok ilmu psikologi. Kenapa? Karena saya ini pengajar ilmu tasawuf, you know. Jadi saya ini S2-nya sosiologi masyarakat Islam, di mana di situ juga mempelajari psikologi personal dalam masyarakat kan. Lalu kemudian bagaimana orang itu berinteraksi dengan lingkungan. Jadi artinya ilmu psikologi saya baca, kemudian sosiologi apalagi. Saya juga membaca ilmu manajemen, saya juga membaca filsafat, saya juga membaca tasawuf, saya juga membaca berbagai hasanah ilmu. Jadi mohon maaf ya, bukan berarti saya merendahkan atau menghina ini Pak siapa yang tadi yang dari LBH itu. Jadi kudu jelas orang itu, Anda itu psikolog, apa lawyer, apa dukun, apa-apa. Kalau lawyer bicaranya hukum, jadi kalau dukun ya ini, makanya tadi tak sampaikan pada PPNU. Oke, PPNU akan segera menindaklanjuti. Kenapa saya tidak lapor kepada PCNU yang diketahui oleh Dr. Kiai Haji Israfun Najah, yang sebenarnya teman saya, sama-sama dosen di UI. Nah, karena saya di Jakarta. Seandainya saya di Malang, saya laporkan pada PCNU. Karena saya kebetulan saya di Jakarta dan tidak akan pulang kecuali memenuhi undangan BAP oleh Polres, yaitu tanggal 7. Enak di sini saya. Enaknya di hotel. Kalau bisa ramah-ramah. Di Malang juga ramah, tapi sedang di lingkungan saya ini sedang mengusir saya. Alias lingkungan saya sedang tidak ramah,
dampak daripada ini hubungan kami dengan Ibu Zahra. Malang bagus. Arema saya ini Arema. Lalu Pak ini Madas, Pak Wali Kota Madas, Pak Lurah Madas, Pak RT Madas, Yaimim Arema. Saya pernah menjadi dukun Arema, spiritualis Arema, nirakati Arema untuk juara pada tahun 2010-2011 yang saat itu Arema dipegang oleh Mas Sultan Rudi Haryanto Susanto, teman saya, teman ini juga. Saya dulu waktu nggak pulang ke rumah, tidur di rumah dia. Support secara spiritual. Ya, nirakati Mbak, puasa saya. Dan alhamdulillah juara. Tapi kemudian berikutnya gimana Mas Rudi? Aduh, habis uang saya. Ya udah berhenti aja. Cuma satu musim juara, alhamdulillah. Dan alias Yaimim ini adalah Aremania asli, you know? Aremania asli. Pak Wali Madas asli, Pak Lurah Madas asli, mendukung alias didukung oleh Pak Sofyan Madas asli. Ayo Pak, perang di pengadilan Madas dengan Arema. Terima kasih. Tapi melihat banyak juga yang ikut ingin mengawal kasus proses hukum ini nih, gimana? Dari mulai kemarin juga Farhad Abbas sempat mengatakan ingin ingin mengawal juga kasus ini, bahkan sampai saya punya nomor teleponnya. Cuma saya belum melihat anunya di mana dia ngomong begitu. Kemarin siang sempat diwawancarain bahwa beliau juga bisa dibilang tuh ingin mengawal kasus ini karena ini kan menjadi atensi besar juga, dan juga Bang Jolipa juga ingin Mas Farhad Abbas. Farhad Abbas. Saya nunggu, terima kasih Mas Farhad Abbas yang sudah mensupport saya. Saya sebenarnya ingin dapat statement dari jenengan yang biasanya statementnya kan dor gitu kan. Ya, saya belum sempat nelpon, saya agak ragu ya. Nanti saya telepon, nanti ditolak saya. Tapi alhamdulillah dapat info jenengan sudah memberikan support saya lewat media ya. Terima kasih. Sukses selalu untuk Bang Farhad Abbas, jagoanku. Dengan banyak adanya atensi ini, mungkin harapannya seperti apa sih ini Mbak Ines dan Pak Yai sendiri? Saya ini excited sekali Mbak. Karena dulu saya merasa terasing dan merasa tersiksa seolah saya ini orang yang jelek, tidak ada harganya. Waduh, susah saya. Saya ditampar sana tampar sini, terutama anak saya yang perempuan ya, yang punya pesantren di Tegal, Al-Fatih, namanya Nurmia Zakia. Saya minta Nurmia Zakia dan Bunyai serta Nukman diajak podcast Bang Densu supaya imbang. Ini sudah mengarah kemana-mana. Yang podcast kan saya sama Ines, lalu Pak Sofyan bersama siapa? Bu Sarah. Tolong Ibu Nyai Hajah Husnul Haidaro, mantan istri saya, Gus Nukman, anak saya, Nurmia Zakia, anak saya, lalu menantu saya, Kiai Yuswi Albayani, pesantren Al-Fatih Tegal. Sama undang untuk podcast supaya imbang. Ini kalau nggak diundang, saya mohon maaf ya, rada kecewa. Kenapa? Karena sebelum melakukan podcast, Mbak Zahra itu datang lagi ke saya. Menurut keterangan Nukman itu geruduk itu banyak yang datang itu. Mbak Zahra, Mbak Ratna itu teman ini, terus mantan nasabah saya. Mantan nasabah, terus pokoknya saya tahu lah siapa dia, terus siapa lagi, laki-laki dan yang lain-lain yang masuk kepada ranah pribadi, menawarkan kepada Bunyai untuk ngurusi perceraian saya. Loh, ngapain masuk-masuk? Kami itu baik-baik kok. Tolong diajak podcast Mas Densu ya. Tolong Mbak sampaikan nanti ya. Terima kasih itu ya.